Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu berharap pada pagi hari ini kamu dalam kondisi sehat untuk kita boleh semangat belajar meskipun kita belajar di rumah dengan didampingi oleh orang tua atau kakak. Tapi tidak mengurangi semua itu, kita tetap semangat untuk kita boleh melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan yang kedua, kita masih tetap pada pokok bahasan yang pertama, yaitu interaksi antar negara Asia dan benua lainnya. Sedangkan kompetensi dasarnya itu juga masih tetap kompetensi dasar 3.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati peta negara Jepang, peserta didik dapat menganalisis keadaan alam negara Jepang secara benar. Yang kedua, dengan mengamati peta negara Jepang, peserta didik dapat menganalisis keadaan iklim negara Jepang secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati peta negara Jepang, peserta didik dapat menganalisis keadaan sumber daya alam dan komoditas negara Jepang secara benar. Dan yang terakhir, keempat, dengan membaca buku siswa, peserta didik dapat memproyeksikan keadaan penduduk negara Jepang. Kita masuk pada materi pertemuan pertama. Materi pertemuan pertama yaitu subpokok bahasan yang kedua, kondisi alam negara-negara di dunia. Ada 5 negara yang akan kita bahas. Yang pertama, Jepang, kedua Amerika Serikat, ketiga Inggris, keempat Australia, dan yang kelima Mesir. Kita bahas negara yang pertama adalah negara Jepang. Kalian pasti tahu semua bahwa Jepang terletak di benua Asia, atau Jepang adalah negara yang terdapat di benua Asia. Sebelum jauh kita belajar tentang negara Jepang, Ibu mengajak peserta didik semua mengamati peta negara Jepang. Silahkan. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan membahas materi yang pertama yang berkaitan dengan negara Jepang, yaitu letak dan luas negara Jepang. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis negara Jepang adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Luas negara Jepang lebih kurang 377.915 km persegi. Pembahasan yang kedua yaitu iklim negara Jepang. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara sampai dengan selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Untuk 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara adalah bagian iklim subtropis,
dan 40 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara adalah iklim sedang. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin, suhu udara di Jepang antara -7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Tidak kamu bayangkan, bukan, bahwa Jepang adalah daerah yang begitu dingin. Kita pada posisi 18 derajat Celcius saja sudah dingin, apalagi di bawah dari 0 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Ada sebuah pertanyaan, kalau negara kita paling rendah suhu udaranya berapa? Paling tinggi suhu udaranya berapa? Silakan direnungkan. Kita lanjutkan. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Siapa di antara kalian yang belum tahu bunga sakura? Kita lanjutkan. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun dari pohon. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Pada musim dingin ini, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai -20 derajat Celcius seperti yang terjadi di Hokkaido. Bagian yang ketiga, keadaan alam negara Jepang. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70 bahkan sampai 80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto di wilayah Tokyo. Dataran Kinei Plain ditemui di Osaka sampai dengan Kyoto. Dataran Nobi di daerah Nagoya. Dataran Echiko di daerah Honshu. Dataran Sendai di daerah Honshu Timur Laut. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau dengan kata lain Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter di atas permukaan air laut. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara Jepang tertutup lapisan vulkanik. Atau dengan kata lain, bahwa jenis tanah di negara Jepang sebagian besar adalah jenis tanah vulkanik. Tahukah kalian apa itu jenis tanah vulkanik? Selanjutnya, selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan
sehingga membentuk Kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut, yaitu lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik, menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia, bukan? Yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang tersebut adalah batu bara. Namun, batu bara yang dihasilkan di negara Jepang memiliki kualitas rendah. Adapun yang lainnya, hasil tambang yang lainnya adalah timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Banyak sekali juga ditemukan minyak bumi di daerah Honshu Utara, tetapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi di negara Jepang adalah sumber daya belerang. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang keempat, yaitu keadaan flora dan fauna negara Jepang. Anak-anak sekalian, kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju yang ada di benua Asia, atau juga disebut dengan negara industri. Dan ternyata perkiraan tersebut salah, karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan wilayah hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pohon eks, pohon bambu, pohon mapel, biks, bik, dan poplar. Sedangkan fauna atau hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan hewan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Pembahasan yang kelima, keadaan penduduk negara Jepang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126.900.000 jiwa. Saya ulang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126.900.000 jiwa. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Jepang min 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan penduduk Jepang sangat rendah yang mengakibatkan jumlah penduduk di negara Jepang usia tua lebih banyak dibanding usia muda. Kita lanjutkan dengan perkembangan industri. Perkembangan industri yang pesat, saya ulang, perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang
Di samping itu juga ada etnik Korea dan etnik Cina. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini, saya kira keadaan negara Jepang kita sudah mempelajarinya secara keseluruhan, dan di akhir pelajaran hari ini kita akan menyimpulkan bersama-sama setelah mempelajari keadaan negara Jepang, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Karena letak astronomis negara Jepang yang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, maka Jepang memiliki iklim subtropis dan iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Yang kedua, karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik, dan Jepang juga dilewati oleh jalur pegunungan Sirkum Pasifik, maka Jepang memiliki banyak gunung berapi. Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering dilanda bencana gempa bumi. Kesimpulan yang ketiga, flora yang terdapat di negara Jepang adalah beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai, di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar. Sedangkan fauna yang terdapat di negara Jepang ini adalah pada saat tempo dahulu, tetapi sekarang sudah mulai berkurang. Fauna tersebut adalah babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Kesimpulan yang keempat, karena pertumbuhan penduduk Jepang relatif rendah, maka jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya. Dengan kata lain, usia tua lebih besar dibanding usia muda. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian dalam bidang industri. Agama yang dianut adalah agama Shinto dan Buddha. Usia harapan hidup 83 tahun. Dan perlu direnungkan oleh kita semua, yaitu banyak hal positif dari orang Jepang yang patut kita teladani. Yaitu pertama, kerja keras, malu, hidup hemat, loyalitas, inovasi, pantang menyerah, budaya baca, kerjasama kelompok, mandiri, dan menjaga tradisi. Pertanyaan untuk kita renungkan. Bisakah kita seperti orang Jepang? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita mau maju seperti negara Jepang, mari kita bersama-sama meneladani orang Jepang. Bukan hanya sekedar kita kerja keras, malu, hidup hemat, loyalitas, inovasi, pantang menyerah, budaya baca, dan seterusnya. Tetapi kita tetap semangat untuk masa depan kita. Dan kita selalu berdoa agar Tuhan melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada kita sekalian. Demikian materi yang disampaikan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang ketiga yang berikutnya. Saya berharap kalian semua tetap menjaga kesehatan agar kita tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar di rumah. Salam sehat selalu. Sekian dan terima kasih.